Hai sahabat Halo Konselor, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Anda semua dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental. Setelah merasakan sehat, tentunya sahabat ingin meraih kebahagiaan seperti moto Halo Konselor. Raih kebahagiaan Anda bersama Halo Konselor. Mau dong tentunya. Kali ini kita akan membahas topik mengenai self harm atau yang dikenal dengan self injury. Sahabat Halo Konselor sudah pernah mendengar tentang self harm? Kali ini saya ingin membahas pembahasan seru ini mengenai gangguan mental self harm. Simak sampai habis ya. Apa itu self harm? Sahabat Halo Konselor, self harm adalah perilaku menyakiti atau melukai dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapatkan perasaan atau kepuasan tersendiri. Self harm atau yang sering disebut dengan self injury ini dapat dilakukan dengan cara melukai dengan menggunakan benda-benda tajam, benda tumpul, hingga benda-benda yang ada di sekitarnya. Seorang atau pelaku self harm juga dapat menyakiti dirinya sendiri dengan cara menyayat kulit, memukul pada bagian tubuh, membenturkan kepala ke tembok, hingga hal-hal tak terduga lainnya yang dilakukan untuk menyakiti dirinya sendiri. Tetapi pelaku self harm bukan hanya melukai atau menyakiti dirinya sendiri saja. Pelaku self harm juga ada yang melakukan perilaku self harm dengan meminum alkohol hingga mengkonsumsi obat-obatan yang secara berlebihan, yang bertujuan untuk meluapkan emosi-emosi negatif yang ada pada dirinya. Kenapa self harm bertujuan untuk meluapkan emosi negatif yang ada pada dirinya? Sahabat Halo Konselor perlu mengetahui bahwa kebanyakan tujuan seseorang melakukan perilaku self harm untuk melampiaskan emosi mereka. Kebanyakan dari mereka pada saat mereka merasa marah, stres, cemas, bahkan kesepian, dan juga putus asa, pasti mereka memilih untuk menyakiti dirinya sendiri. Dengan catatan, ketika mereka menyakiti dirinya sendiri, mereka merasa lega dan puas, tetapi hal tersebut sebenarnya sangat tidak membantu mereka untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku self harm ini tidak memiliki dampak positif. Self harm yang dilakukan oleh seorang hanya akan memberikan dampak yang negatif bagi dirinya sendiri hingga menimbulkan masalah baru. Ciri perilaku self harm itu seperti apa? 1. Memiliki sejumlah luka yang ada di tubuhnya, seperti ada luka sayatan di pergelangan tangan, memar di bagian kuku jari, atau luka bakar di lengan, paha, hingga badan. 2. Selalu menyembunyikan luka tersebut dan menghindar bila ditanya apa penyebabnya. 3. Memperlihatkan gejala depresi seperti suasana hati yang buruk, sering merasa sedih hingga sering menangis. 4. Selalu merasa tidak percaya diri hingga kecewa terhadap diri sendiri. Apa sih penyebab self harm? Seperti yang sudah sahabat Halo Konselor pahami, seorang yang melakukan self harm merasa bahwa dengan menyakiti dirinya sendiri dapat melampiaskan emosi mereka. Ketika mereka merasa marah, stres, cemas, bahkan kesepian dan putus asa, mereka selalu memilih untuk menyakiti dirinya sendiri sebagai jalan keluarnya. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara menghandle rasa emosi negatif pada dirinya sendiri. Kurangnya memahami emosi yang sedang mereka rasakan hingga mereka tidak bisa meluapkan atau mengekspresikan emosi diri hingga membuat individu tersebut memilih untuk menyakiti dirinya sendiri. Namun secara umum penyebab seseorang melakukan tindakan self harm dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Bentuk kekecewaan pada diri sendiri. Ketika seorang merasa bahwa dirinya kecil atau rendah hingga pada akhirnya memilih untuk membenci dirinya sendiri, cenderung akan berakibat menyakiti dirinya sendiri. Salah satu contoh ketika seorang pernah mengalami sebuah kasus pelecehan seksual, pernah mengalami kekerasan fisik, itu akan menyebabkan seorang tersebut merasa tidak percaya diri hingga akan berdampak pada dirinya. Oleh karena itu, seorang dapat melakukan perilaku self harm yang sebagai bentuk kekecewaan pada diri sendiri atau pelampiasan atas kebencian pada dirinya sendiri. 2. Lingkungan sosial tidak mendukung. Seorang yang melakukan perilaku self harm bisa jadi karena ia berada di dalam kondisi sosial yang tidak mendukung.
Contoh kecilnya adalah ketika seorang yang memiliki masalah pribadi dan ia kemudian menceritakan permasalahan tersebut kepada anggota keluarganya atau temannya. Tetapi mereka cenderung mengabaikan hingga menyalahkan dan menganggap bahwa permasalahan tersebut sebenarnya sangatlah sepele. Tetapi untuk seorang yang memiliki permasalahan tersebut akan menganggap bahwa dirinya itu sangat tidak penting. Sehingga apabila nanti ia memiliki permasalahan lain, ia akan cenderung memendam permasalahannya sendiri hingga mengalami stres yang berkepanjangan. Sahabat Halo Konselor perlu ketahui dari salah satu contoh ini dapat menyebabkan seorang melakukan perilaku self-harm. 3. Stres hingga depresi. Seorang yang memiliki tingkat stres yang tinggi atau dapat dikatakan stres yang tidak dapat ditoleransi lagi mengakibatkan dirinya depresi. Ketika seorang merasa depresi, seorang dapat melakukan tindakan self-harm atau menyakiti dirinya sendiri untuk melampiaskan rasa depresinya tersebut. Dalam sebuah penelitian dikemukakan ada 4 alasan utama seorang melakukan self-harm, yaitu untuk meredakan ketegangan atau menghentikan perasaan buruk, merasakan sesuatu bahkan rasa sakit, untuk berkomunikasi dengan orang lain dan menunjukkan bahwa individu sangat menderita, membuat orang lain berhenti mengganggunya. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, mencari tahu penyebabnya. Cara mengatasi perilaku self-harm yang pertama adalah dengan mencari tahu penyebabnya. Mencari tahu penyebab perilaku self-harm tersebut sangat membantu mengatasi tindakan menyakiti diri. Ketika mengetahui penyebab dari tindakan tersebut, akan lebih mudah untuk mempelajari cara-cara yang harus dijalani untuk menghindari perilaku self-harm. Kedua, mencari cara untuk melepas penat atau stres. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pelaku menyakiti diri sendiri dapat terjadi karena sedang mengalami stres atau depresi yang disebabkan dari berbagai kondisi. Oleh karena itu, seseorang dapat mencari cara untuk melepas stres dengan melampiaskan perasaan dengan menulis, menggambar, menciptakan lagu, hingga mendengarkan musik. 3. Mencari bantuan. Untuk seseorang yang sedang berjuang mengatasi permasalahan self-harm, alangkah baiknya untuk memulai membicarakan perasaan hingga kondisi yang sedang dialami dengan orang-orang terdekat yang dipercaya. Dan untuk orang-orang terdekatnya, mungkin ketika pelaku self-harm sedang bercerita, ditanggapi dengan penuh kasih sayang dan tidak menyalahkan. Karena kita semua harus menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan tersebut adalah upaya mereka untuk mendorong jalan keluar dari perasaan negatif yang ada pada dirinya. Terakhir, dapatkan bantuan profesional. Jika semua cara di atas sudah Anda lakukan, tetapi Anda masih sangat mengalami kesulitan, Anda diharapkan untuk menghubungi profesional. Apabila sahabat Halo Konselor merasakan gejala self-harm yang tidak kunjung membaik, atau sahabat memiliki orang yang terdekat yang sedang mengalami self-harm, segeralah untuk menghubungi layanan Halo Konselor di www.halokonselor.id untuk dilakukan layanan konseling dan terapi. Konselor Despadendi Irawan sudah berpengalaman menangani klien self-harm. Kami dari Halo Konselor siap membantu Anda. Melalui Halo Konselor, Anda dapat meraih kebahagiaan bersama Halo Konselor.